Yang kami hormati Ketua HMFT Undip 2026, Mas Feril Ferianjaya Kusuma, dan yang kami hormati Ketua Bidang Ekobis, Mas Ircam Solehan Agung Priyadi, serta yang kami banggakan, seluruh peserta kelas Bidang Ekobis ILT 2026. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul nih di hari ini. Sebelum melanjutkan rangkaian acara berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Dino Marcelo sebagai moderator mengucapkan selamat datang pada acara kelas bidang Ekobis ILT 2026. Demi kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu nih. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tidak pernah dicukupkan. Mari kita mulai acaranya, teman-teman. Pada malam ini, kita akan mendapatkan nih pemaparan materi yang sangat bermanfaat dari pembicara kita malam ini, Mas Ircam Solehan Agung Priyadi. Nah, materi yang akan dibawakan untuk sesi kali ini yaitu membangun jiwa wirausaha sejak muda. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau lebih lanjut melalui CV berikut. Untuk operator bisa untuk share screen untuk CV-nya. Oke? Mas Ircam sendiri nih dapat dilihat memiliki spesialisasi di bidang kontrol dan instrumentasi. Beliau memiliki rekam jejak akademik yang impresif dengan dan pemahaman yang mendalam mengenai sistem konversi daya serta distribusi energi. Selain aktif di bangku perkuliahan, beliau juga merupakan praktisi di dunia robotika, di mana beliau menjabat nih sebagai staf elektrik di Undip Robotic Development Center. Di sana beliau bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem instrumentasi dan distribusi daya pada teknologi drone. Tidak hanya ahli di bidang teknis, narasumber kita juga memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat, terbukti dengan keberhasilannya menjadi finalis program mahasiswa wirausaha Universitas Diponegoro tahun 2025. Di scroll. Beliau juga aktif berkontribusi dalam organisasi sebagai staf di Himpunan Mahasiswa Elektro. Nah, sangat keren ya CV dari pemateri kita kali ini, dari Mas Ircam sendiri. Nah, demikianlah CV dari udah kelar CV-nya. Tanpa berlama-lama lagi nih, kami persilakan kepada Mas Ircam untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya akan saya untuk operator bisa menampilkan materinya. Oke, mungkin langsung aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, sebelum masuk ke materi nih, aku mau nanya, dari kalian tuh pernah ada nggak sih yang ngerasa kayak seorang wirausaha tuh harus orang yang memiliki privilege gede gitu atau punya modal yang banyak seperti itu?
Izin menjawab Mas, enggak Mas. Enggak ya? Nah, jadi di sini tuh sebenarnya untuk menjadi wirausaha kita kan tidak perlu memiliki privilege yang besar ataupun modal yang besar. Tapi yang kita butuhkan itu adalah skill-skillnya untuk menjadi wirausaha. Nah, jadi untuk menjadi wirausahawan itu yang paling penting pertama kita bisa melihat peluang. Terus juga ada manajemen resiko. Terus juga kita harus tahu bagaimana cara memanajemen keuangan dan juga cara untuk merepresentasikan uh, produk usaha kita gitu. Mungkin next slide selanjutnya. Nah, jadi wirausaha itu bukan soal nekat. Kalau misalnya kita hanya berbasis nekat, tidak ada parameter-parameter yang kita tentukan, itu pastinya akan membuat usaha kita ya paling jalan cuma sebulan 2 bulan gitu. Nah, biasanya kesalahan umum orang-orang itu, dia itu ketika menemukan ide, dia itu udah kecintaan banget gitu lah sama idenya sendiri, kayak wah ideku nih bagus banget gitu, pasti laku gitu. Padahal seharusnya yang kita bisa jual pada masyarakat itu adalah solusi untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin idenya memang benar-benar bagus, tapi si masyarakat ini nggak punya gitu masalah yang solusinya itu ide kalian, maka hal tersebut ya membuat ide itu jadi ide yang belum bisa dieksekusi lah. Nah, untuk melakukan apa ya? Melakukan pengambilan keputusan itu, awal-awalnya kita harus peka terhadap masalah. Lalu ada validasi cepat. Validasi cepat ini apa? Validasi cepat nih seperti contohnya riset pasar gitu. Apakah emang ada masalah dari masyarakat itu? Terus hitung angka. Hitung angka nih apa? Kita sebagai orang yang tidak punya modal yang sangat besar, itu kan pastinya jika ingin melakukan sesuatu tuh butuh perhitungan yang benar-benar taktis gitu untuk meyakinkan para investor dan juga meyakinkan para konsumen. Nah, lalu setelah kita melakukan perhitungan yang taktis, baru kita mengkomunikasikan nilai-nilai yang ada pada brand kita untuk disalurkan kepada investor atau konsumen itu sendiri. Oke, next slide. Nah, di sini untuk melihat peluang itu seperti yang aku bilang tadi, cari masalah yang bernilai, bukan cuma ide yang wah dan fancy abis gitu. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah apakah masalahnya sering. Jadi kayak contoh di bagian Jawa Barat sekarang kan ini ya banyak sungai-sungai yang tercemar gitu. Nah, kalian bisa tuh kalau misalnya punya ide buat filter air sungai, nah, itu kan berarti udah menjadi solusi yang emang masalah banyak orang gitu. Mungkin ribuan atau jutaan orang yang tinggal di sana itu merasakan hal tersebut. Nah, walaupun itu menyangkut masalah banyak orang, tapi apakah mereka mau bayar untuk menyelesaikan masalah itu? Terus juga kita perlu target yang jelas. Kayak contoh kalian mau ngejual filter tadi, nggak mungkin kan kalian hanya ke penduduk satu aja. Pastinya kalian yang ngejualnya ke pemerintah gitu. Yang entah itu pemerintah kota atau malah gubernurnya sekalian. Terus apakah kalian punya edge? Edge itu kayak sesuatu yang unik atau akses. Kayak ya ke pemerintah kan butuh akses, terus punya skill untuk membangun filter itu, terus juga mengatur keuangannya atau mencari
sekedar vendor untuk membantu pembangunan filternya seperti itu. Mungkin lanjut slide selanjutnya. Nah, terus di sini ada manajemen resiko. Berani bukan berarti buta konsekuensi. Jadi setiap hal yang kita lakukan kan pasti ada konsekuensinya ya. Itu kita sebagai wirausaha juga harus memanajemen resikonya. Contoh, resiko pasar. Adakah pesaingnya? Operasional. Operasional itu kan sesuatu hal yang nggak bisa nggak saklek gitu. Dia tuh bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Nah, itu juga resiko. Makanya kalau kalian bisa lihat contohnya tuh di brand fashion H&M. H&M kan dia menutup banyak banget toko offline untuk memotong operasionalnya karena ya itu merupakan salah satu risiko kalau misalnya hasil penjualannya itu udah nggak nutup untuk membuka toko-toko offline store gitu. Terus juga legalitas tuh, itu sebuah risiko. Jangan sampai kalian punya usaha yang udah kalian bikin sendiri dari lama, tapi ternyata legalitasnya nggak ada. Itu sangat mudah untuk diambil orang. Terus juga ada reputasi dan keuangan. Nah, dari manajemen risiko ini pastinya akan menimbulkan mitigasi. Mitigasi itu langkah pencegahan. Juga dari mitigasi itu kan bakal muncul kayak langkah-langkah yang teknis, entah itu dari sumber daya, entah itu dari biaya, entah itu dari perubahan arah gerak, tapi tidak merubah goals-nya itu apa. Nah, itu tuh kita harus menetapkan kapan harus berhenti. Kayak tentukan pivot. Pivot itu kayak titik balik gitu. Terus juga pause. Kita tuh harus ya berhenti sejenak untuk menentukan apakah emang masih perlu atau ya udah langsung di cut off aja agar usaha kita tetap bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama. Oke, next slide. Nah, kita masuk ke pembukuan. Pembukuan itu bukanlah hal yang hanya administratif aja. Sebenarnya itu tuh sangat penting. Dia itu bisa menjadi salah satu kompas untuk pengambilan keputusan kita. Contohnya kayak tadi, pastinya, aku ambil studi kasus si H&M itu tadi ya. H&M itu kan dia nutup banyak banget offline store itu karena biaya operasionalnya udah bukan berarti nggak bisa nutup si offline store-nya, cuma marginnya itu atau kenaikan harganya itu yang bisa mereka ambil itu sedikit gitu. Makanya membuat usahanya tuh nggak bisa berjalan lama. Hanya mereka tutup. Jadi pembukuan itu harus ada apa aja. Pertama, uang pribadi sama bisnis itu jangan pernah dicampur. Kalau misalnya udah dicampur itu nanti bakal jadi masalah yang sulit banget diselesaikan, terus juga ya bakal terjadi konflik internal di tim kalian sendiri gitu. Terus ada catat transaksi harian. Catat transaksi harian nih pengeluaran ataupun pemasukan semuanya dicatat. Agar apa? Agar nanti kasnya itu, kas yang di usaha kalian itu tetap sama gitu. Okay, next. Nah, terus ada teknik pitching. Jadi kan aku sempat bilang ya, kalau semisal wirausaha itu juga butuh mengkomunikasikan nilai. Nah, mengkomunikasikan nilai itu tidak hanya sekedar ya kita asal ngomong, yapping ke sana kemari gitu. Tapi kita juga harus punya poin-poin yang ingin disampaikan. Dan juga kita harus menyampaikan poin-poin itu secara menarik gitu. Nah, jadi
Ini ada strukturnya. Pertama itu adalah hook, atau hook tuh kayak pengait gitu. Pengait itu kalimat pembuka yang buat uh, orang yang ingin menyampaikan materi itu diperhatikan oleh audiensnya. Terus juga yang kedua ada problem. Problem itu kita mengkomunikasikan masalah yang kita dapat. Masalah yang kita dapat dari hasil riset itu, dari masyarakatnya. Terus nanti setelah kita ngasih tahu problem yang ada itu apa, kan nanti ada solusi nih. Nah, kalian langsung komunikasiin solusinya. Dari situ nanti kan bakal menarik audiens kita untuk memperhatikan lebih gitu. Kayak, oh ini ada masalah, ada solusi. Ya ini solusinya menurut mereka apakah oke apa enggak gitu. Terus dari solusi itu kita harus punya bukti yang kuat atau evidence. Nah, bukti yang kuat ini contohnya adalah validasi, kayak emang masalah itu ada gitu. Baru kalian nanti di akhir tanya apa yang kalian inginkan. Contoh kalau misalnya kepada investor ya, apakah ada bisa membantu pengembangan usahanya, atau misalnya kepada target konsumennya ya kalian bilang kalau misalnya ya aku punya produk di harga segini, kalian ada yang mau beli nggak gitu. Mungkin next. Nah, dari semua itu tadi nanti ada rencana 30 hari. Jadi benar-benar dari ide mentah sampai bisa direpresentasikan. Itu tadi yang tadi aku udah bilang, ada observasi atau wawancara, riset pasar juga bisa, terus rancang penawaran, terus uji penjualan dulu, baru kalian rapihkan apa yang udah kalian bentuk dari angka, dari database dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, jadi kan ini udah semua ya. Tapi ini ada saran nih. Kayak contoh, buat mempermudah semuanya tadi, ya kalian tuh pertama harus tahu masalah yang benar, yang dirasakan sama masyarakat, terus juga ada validasinya, terus juga bisa menjelaskan resiko sama langkah pencegahan, terus tahu hitung-hitungannya, entah itu dari BEP, arus kas, terus juga margin, baru kalian bisa merepresentasikan. Sama mengeluarkan ide kalian itu kepada halayak umum. Oke. Nah, di sini tuh sebenarnya ya, dari beberapa materi yang udah aku sebutin ini, itu tuh ada gitu di himpunan mahasiswa elektro itu sendiri. Contohnya, mungkin bisa balik ke slide. Bentar. Balik ke slide yang pembukuan. Slide 5. Nah, di sini. Jadi di bidang ekobis itu sendiri kan ada entrepreneur sama fundraising ya. Entrepreneur itu ya sebenarnya kalau misalnya di himpunan tuh kayak mengembangkan jiwa wirausaha aja. Jadi bentuknya itu sebatas seminar atau ada pelatihan-pelatihan gitu. Nah, kalau misalnya fundraising ini benar-benar yang kita cari dana, dan cari dana itu ya nggak sembarangan karena harus ada pembukuannya. Makanya di sini tuh ya kayak pantau arus kas tuh ada, terus juga cek transaksinya itu ada, terus juga memisahkan uang
pribadi dan bisnis. Kalau di sini ya, kalau di himpunan itu contohnya kayak memisahkan kas bidang dengan hasil penjualan. Kan kas bidang sama hasil penjualan kan beda tuh. Kas bidang kan ya udah buat bidang itu sendiri gitu. Hasil penjualan nanti kan ada lah pembagiannya. Mungkin dari aku materinya segitu aja. Kita lanjut ke dialektika. Sebelum ke studi kasus, mungkin ada yang mau nanya dulu terkait materi? Oke. Karena sepertinya nggak ada ya. Oh, oke. Mungkin langsung ke Oke, karena materi dari Mas Ircam sendiri udah selesai, luar biasa sekali nih materi dari Mas Ircam tentang wirausaha tadi. Pasti teman-teman sekalian langsung pengen jadi wirausaha muda yang kaya raya gitu. Nah, aku juga yakin nih teman-teman juga udah banyak catatan dan juga pertanyaan. Maka dari itu kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Nah, aku jelasin dulu mekanismenya. Sesi tanya jawab ini akan dibuka untuk 2 termin ya. Setiap termin kita memberikan kesempatan kepada 2 penanya. Kalau yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, lalu perkenalkan diri, serta menyebutkan pertanyaannya. Baik, mungkin langsung aja kita buka untuk termin pertama. Adakah yang mau bertanya dari materi Mas Ircam yang tadi sudah disampaikan, teman-teman sekalian? Oke, Nanindra bisa langsung mic ya. Dan juga Baik Mas, selamat malam. Perkenalkan saya Nanindra Taskubiksana dari Elektro 25 asal Kota Sukabumi. Pada manajemen resiko kan di poin ketiga kan kita harus menetapkan batas berhenti, kapan pivot, pause, atau tutupnya ya. Nah itu tuh cara kita menentukannya tuh bagaimana Mas? Makasih Mas. Oke, cara kita menentukannya ya. Cara kita menentukannya itu pertama, manajemen resiko kan namanya resiko kan banyak macam ya. Entah itu dari sumber daya pun ada sumber daya manusia, material, bahkan sumber daya yang non fisik atau ya sebut kasar aja ya, sebut kasar itu otak-otak manusianya yang ada di dalam wirausaha itu sendiri kan itu juga bisa jadi penyebab masalah gitu. Nah, kalian kalau misalnya mau nentuin batas-batasnya, semisal itu belum kejadian, jadi masih belum running gitu, kalian bisa ya berimajinasi dulu sih, kayak kalau misalnya misal operasional kalian 1 bulan itu 1 juta. Nah, tapi margin bisnis kalian itu misal cuma 10% dengan harga produk kalian itu per piece-nya misal
500.000. Di situ kan nih apa namanya, berarti kalian cuma dapat keuntungan per piece-nya itu 50.000. Berarti kan untuk menutup operasional selama sebulannya itu jauh. Terus juga jadinya tuh karena terlalu besar gapnya, itu kan nanti bisa membuat bisnis kalian itu jadi nggak sustain gitu. Sustain itu ya udah kalau misalnya lagi rugi ya masih bisa running gitu, istilahnya kayak gitu. Nah itu cara nentuinnya tuh kayak gitu. Itu untuk dari aspek keuangan. Kalau dari aspek sumber daya, misal sumber dayanya itu sumber daya manusia. Kalian punya banyak pekerja nih, pekerja itu kan juga bisa membuat apa ya, konflik internal gitu. Nah itu tuh juga resiko sekecil kayak gitu tuh tetap resiko. Misal kalian punya banyak divisi di usaha kalian, terus ya divisi, misal aku ambil studi kasus kayak di tempat aku KP ya, dia tuh kan karena tempat aku KP tuh vendor buat sistem PLC sama SCADA, dia itu ya jadi kan namanya vendor kan tahu sendiri lah mereka yang buat. Nah ada tim marketing sama engineer. Nah, harusnya kan tim marketing itu kan yang menjual, sedangkan tim engineer itu yang membuat sistemnya itu. Nah, udah tuh mereka ya pasti sering konflik, tapi konflik itu bisa diselesaikan karena emang kalau dari marketing kan dia cuma tahu cara menjual ya, dia nggak tahu kalau misalnya apa namanya ada alat yang rusak harus gimana, apa harus ganti, harus apa. Jadi kan pasti banyak cekcoknya tuh si engineer sama marketing. Tuh juga ya, itu resiko tuh. Kalau misalnya kalian nggak bisa menyelesaikan masalah itu ya udah mestinya pecah. Tapi kalau bisa ya itu malah jadi bagus, malah jadi opportunity kalian gitu. Ya secara kalau misalnya bikin sistem yang gede-gede kayak gitu kayak PLC, SCADA kan sekali ngebuat sistem ya udah untungnya bisa ratusan juta. Udah menjawab nggak? Jawab Mas, terima kasih Mas. Oke. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, adakah ada pertanyaan lagi? Masih di termin 1 ini. Bagi yang mau bertanya bisa raise hand ya. Lalu apakah ada pertanyaan lagi? Oke, untuk Ina bisa langsung on mic ya, serta menyebutkan nama dan juga pertanyaannya. Silakan Ina. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Ircam atas materinya yang sangat amat baru buat aku dan jadi nambah pengetahuan. Nah, ada pertanyaan yang terlintas. Misal Mas, kalau aku decide satu jenis bisnis gitu kan, misal di apa ya? Misal di makanan gitu kan. Nah, aku udah riset pasar kalau misalkan jenis makanan itu memang yang yang memang lagi viral, yang lagi up dan possibility untuk disukai masyarakat dan dibeli itu tinggi. Nah,
em, tapi itu dalam periode yang singkat aja. Nah, terus bagaimana untuk tetap siap dalam hal perubahan yang sangat cepat itu Mas? Kayak misalkan pasti kan apalagi kalau tren makanan itu kan pasti bakalan cepat berubah. Misalkan awalnya kita udah branding makanan kita tuh kan jenis A. Nah, itu tuh udah bagus lah, udah oke banget. Nah, tapi tiba-tiba kan karena kita dituntut juga sama keadaan ya untuk mau nggak mau karena kita kan orientasinya pengen untung. It means kan kita harus putar otak untuk cari opsi lain gitu Mas. Nah, aku mau nanya di hal itu Mas. Terima kasih. Oke, karena itu tuh apa ya, banyak banget orang yang ngalamin juga. Jadi di dunia bisnis itu buat mempermudah masalah-masalah yang kayak gitu tuh dinamain blue ocean sama red ocean, samudra biru sama samudra merah. Samudra biru tuh apa? Samudra biru tuh sesuatu yang belum pernah terpikirkan dan ada di masyarakat. Kalau misalnya samudra merah itu sesuatu yang memang udah banyak booming, terus banyak yang udah ngelakuin lah di masyarakat gitu. Nah, jadi itu kan kalau dari kasus yang kamu bilang dan pengen tanyain kan, kalau misalnya emang di red ocean ya yang udah banyak ngelakuin, udah viral, udah segala macem, tapi kan kita tetap harus jalan setelah viralnya itu hilang ataupun ya makin banyak kompetitornya gitu. Cara kita ngadepinnya itu adalah kita buat sedikit inovasi, nggak harus merubah sepenuhnya. Sedikit inovasi itu nggak apa-apa. Contoh aja, nih karena kopi-kopian ini kan dulu sempet rame kan. Sekarang udah mulai turun lah trennya. Ya walaupun masih rame sih. Contoh aja Fore. Fore itu kan dia masuk itu pas emang lagi viral-viralnya ya. Jadi dia termasuk salah satu yang baru mulai waktu udah red ocean gitu. Tapi kan dia sampai sekarang masih bertahan, bahkan dia sekarang punya saham juga. Dan itu kan disebabkan karena ya kalau kamu ke Fore pasti tahu sendiri lah, menunya pasti lebih banyak macamnya daripada coffee shop yang lain, bahkan ada apa namanya, ada pastry. Nah itu kan salah satu bentuk sedikit perubahan. Terus perubahan itu juga nggak bisa sembarangan sih. Nah, perubahan itu kayak kita sesuaiin juga sama tujuan bisnis awalnya, yaitu tadi Fore tujuannya cuma ngejual kopi awalnya, tapi ternyata sebenarnya tujuannya itu bukan itu. Tujuannya adalah kalau apa ya, membawa budaya yang ada di luar. Kayak ya kalau orang-orang Inggris kan dia ya udah sarapan ngopi sama roti gitu. Nah, dari budaya yang baru dibawa kopi, budaya pastry-nya jadi dibawa. Jadi nggak melenceng ke tujuan awal usahanya, tapi ada sedikit perubahan gitu. Kayak ada lagi batik-batik modern. Tujuannya memperkenalkan budaya Indonesia, tapi dengan cara yang berbeda. Batiknya dibuat jadi lebih simple, lebih modern, lebih bisa diterima anak-anak muda gitu. Apakah udah menjawab? Oke, berarti
key point-nya di innovation ya Mas. Mungkin itu aja sih, menjawab banget. Terima kasih. Oke, terima kasih Ina atas jawabannya, atas pertanyaannya. Dan kita masuk ke termin kedua ya teman-teman. Ada kesempatan bagi dua penanya yang beruntung. Mungkin silakan yang ingin bertanya, silakan raise hand dan perkenalkan namanya serta pertanyaannya. Kalau adakah yang mau bertanya lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak Mas Ircam atas jawaban yang diberikan tadi. Kita ini jadi bisa belajar banyak nih mengenai wirausaha. Mungkin sebelum acaranya selesai nih Mas Ircam, bisa menyampaikan sepatah dua kata sebagai closing statement. Ya. Buat closing statementnya nanti dulu, sebentar. Oh, Nanti dulu. ngasih tips sedikit ya, Boleh, karena tips. yang nanyain tentang pitching. Nih, kalau misalnya dari tadi kayak pitching gitu-gitu kan, yang udah aku sampein di sela-sela materi kan kayak hook, terus masalah, solusi, segala macam. Tapi ada satu yang biasanya itu menjadi aspek krusial tapi orang nggak tahu. Ini buat digital marketing sih khususnya. Kayak contoh nih, kalau kalian lagi presentasi atau ngiklanin sebuah produk, kan pasti apa ya, harus kelihatan menarik gitu. Nah, dari situ ya walaupun ini emang agak kurang proper ya. Jadi cahaya atau ya apa yang pengen dibawain itu benar-benar berpengaruh. Coba kalau misal aku presentasi ke kalian kayak gini, kalian kira-kira bakal merhatiin aku nggak? Enggak, Mas. Enggak Mas. Itu cukup penting. Jadi buat ngiklanin produk, makanya ya kalau brand-brand yang gede kan pasti, wah produknya tuh kelihatan bagus banget gitu di iklan, tapi pas datang, oh ternyata bentuknya biasa aja gitu. Ya itu salah satu efek dari apa namanya presentasi yang pengen dibawakan sama brand itu. Mungkin segitu aja tips dari aku buat presentasi juga. Terus closing statementnya ya udah, terima kasih udah mau ngikutin ILT khususnya bidang ekobis ini. Semoga apa yang diberikan saat ILT ini bermanfaat buat kalian aja. Mungkin aku balikin ke Dino. Baik Mas, atas closing statement-nya terima kasih sekali. Oke, kita beranjak ke acara terakhir, yaitu penyerahan sertifikat. Karena kita sedang online, maka penyerahan sertifikat akan disimbolkan dengan share screen dari sertifikat tersebut. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Aku boleh live sekarang atau enggak? Bentar Mas. Oke, aman, aman. Eh, Mungkin untuk penutupnya, baik, demikianlah rangkaian kelas bidang Ekobi CLT 2026 pada malam ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Ircam atas ilmu dan waktunya yang telah Mas Ircam luangkan untuk hadir bersama kami. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan kesuksesan dalam setiap langkah ke depan. Kami persilahkan kepada Mas Ircam untuk kembali melanjutkan kegiatannya, Mas. Terima kasih sekali, Mas Oke, Ircam. ya sama-sama. Oke, masuk ke sesi terakhir karena tadi absensi di awal gagal, jadi saya akan persiapkan untuk absensinya. Nah,
Sebentar ya teman-teman. Share screen baik. Untuk share screen-nya bisa diunduh dulu untuk operator. Kita karena masih ada masalah, jadi kita masuk ke penugasan nih. Seru nih. Bisa tolong di share screen untuk penugasan individunya. Ya bisa dibaca dulu ya teman-teman. Jadi dari kalian, kok dari dua? Buset. Mungkin ada kesalahan penulisan, jadi kalian harus untuk yang nggak hadir sama yang hadir itu tugasnya sama, membuat resume dari materi yang tadi. Lalu rangkuman di kumpulan maksimal H uh, setelah ini 1 jam, H sejam setelah ini pokoknya 1 jam setelah acara gitu. Sabar sabar. Lalu untuk barcode pengumpulan tugasnya silakan diinikan ditampilkan Mbak Operator. Bisa di-scan dulu ya teman-teman sambil saya memperbaiki menunggu perbaikan dari absensinya. Ada yang mau ditanyakan tentang penugasannya? Kalau apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, eh, karena absensinya masih bermasalah. Tapi oke, untuk Mbak Operator tolong ditampilkan untuk absensinya. Mungkin ketika kalian membuka barcode-nya, tulisannya ini si Akmal, itu nama kalian, isi nama kalian, terus yang NIM-nya Akmal itu isi NIM kalian. Nah, maaf atas ketidaknyamanannya. Ternyata dari operator kami belum bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut.
sih Mas, Ya betul. jangan bertanya Mas. Nah itu buat Kenapa Irsyad? bukti diisi apa ya Mas? Apa? Buat apa? Bukti izin diisi apa ya Mas? Bukti izin. Ya, soalnya nggak bisa di kalau Wajib nggak ya? Wajib ya? wajib. Eh, hmm. Gini aja deh. Duh, gimana sih operator? Bukti izinnya isi foto ini aja, foto bukti kajian aja. Oke Tapi Mas. nanti yang alasan bagi yang nggak hadir, tidak hadir itu strip aja. Oke Mas. Maaf ya teman-teman atas ketidaknyamanannya.